Saya berikan satu rahasia sedekah. Sedekah, saya pernah bahas sedekah subuh. Masih ingat? Sedekah subuh. Mudah-mudahan masih terus berjalan. Hah? Masih jalani belum? Ya, tolong dijaga sedekah subuh. Mengapa sedekah subuh? Saya sudah jelaskan, karena ada doa malaikat mendoakan setiap subuh, ya Allah berkahi dan ganti yang lebih besar. Yang kedua, doa Nabi Muhammad mendoakan ibadah kita di subuh hari. Di antaranya sedekah. Jadi mohon Bapak Ibu, semua masing-masing punya kotak amal, boleh dinamakan tabungan subuh. Biasakan anak-anak kita semua, biarpun dia anak bayi, kita buatkan satu tabungan khusus atas nama dia. Dan ibunya yang isi. Sungguh dahsyat sedekah subuh itu. Apapun masalah kita, hutang, masalah hajat, jodoh, rumah tangga, urusan anak, turunan, sedekah subuh itu luar biasa. Bukan main. Dan selama saya sampaikan sedekah subuh kepada jamaah yang punya hajat, sungguh subhanallah, hampir 90% dari mereka hubungi saya lagi, alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Dengan berkahnya sedekah subuh. Yang kedua, sedekah habis maksiat. Ini melatih kita ini. Jadi tabungannya bakal banyak, sering maksiat. Caci maki orang, isi sedekahnya. Ngomong kotor, isi sedekahnya. Ngomong kesal atau berkata sama anaknya bodoh, langsung isi sedekahnya. Subhanallah, bakal tahu diri nanti, ternyata banyak masalah saya. Apalagi masalah mulut ini. Kita caci, subhanallah, sedekah selepas subuh itu, pertama ada dua hikmah sebenarnya. Yang pertama, mengharapkan ampunan dosa. Karena ada salah satu hadis, menjaga sedekah terjamin ampunan dosa. Bahkan terjamin husnul khatimah. Terjamin jauh dari kematian mendadak. Terjamin jauh daripada kematian memburuk. Tahu enggak kematian mendadak, Bu? Bisa, ini sekarang masa ini adalah banyak yang mati mendadak. Pas lagi bawa mobil, mati. Pas mau kemana, mati. Pas lagi duduk, mati. Pas lagi syukur-syukur kalau dia mati mendadak, tapi dalam keadaan membaca Quran. Atau membaca salat, atau apa. Jadi tolong, ketika ibu merasa diri berbuat salah, merasa diri berbuat dosa, langsung isi tabungan. Boleh dinamakan tabungan sedekah dosa. Dosaku ini, tabungan dosaku. Diganti dengan uang. Setiap dosa diganti dengan uang. Untuk apa? Terjamin ampunan dosa. Yang kedua, mendidik diri. Ini latihan untuk hawa nafsu. Nafsu ini. Kalau mau dosa lagi, kena denda loh. Apa dendanya? Sedekah. Setiap mau, lama-lama jiwanya. Karena jiwa itu suka harta. Ketika dia melihat setiap kita berdosa, harta itu malah dikeluarin sedekah lillahi ta'ala, lama-lama dia mulai berhenti. Ini salah satu cara yang kami dapat belajar sejak kecil. Dan subhanallah sangat berhasil untuk menjauh kita dari maksiat dan dosa. Dan alasan yang ketiga, melalui sedekah yang kita berikan kepada Allah di saat dosa maksiat itu, kita mengharap dan memohon melalui sedekah, itu namanya tawassul bil amali salih. Tawassul dengan amal salih. Di antaranya sedekah. Ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan dosa ini, saya mohon ya Allah jangan terulang lagi. Ya Allah, mudah-mudahan saya supaya tidak terjumus lagi dalam dosa itu. Kalau terulang lagi, isi lagi sedekah. Dan memohon lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya melalui berkah sedekah ini, ya Allah jauhkanlah, saya tidak mau lagi berbuat dosa ini. Pasti ada satu-satunya sedekah yang kita keluarkan, pasti ada satu kali yang ikhlas, yang tulus dari hati, dan ucapan juga yang tulus dari hati. Allah kabulkan langsung, selesai masalah dosa dan maksiat itu. Ini subhanallah
Jujur saja saya sendiri ada beberapa hal yang belum mampu saya tinggalkan. Tapi dengan cara ini, alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan, bisa saya selesai keburukan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan saya harap juga ampun dari Allah SWT. Coba bayangkan kalau kita bisa betul jaga sedekah selepas dosa maksiat itu, subhanallah luar biasa dahsyat. Saya ada satu cerita bagaimana sedekah juga menjaminkan husnul khatimah. Ada seorang, termasuk seorang pendakwah, seorang ulama berdakwah di kota Madinah, cukup terkenal. Beliau pernah menyampaikan sebuah cerita, peristiwa, satu cerita, peristiwa bersama dia sendiri. Kata beliau, saya pernah bermimpi. Dalam mimpi itu, saya melihat nomor HP seorang dengan nama. HP dan nama. Dan ada sebuah suara panggilan di dalam mimpi itu, hubungi orang itu dan ajak dia umrah. Dia kaget. Malam pertama sadar bangun, ya biasa-biasa aja. Tidak ada respon. Malam yang kedua sama, terulang lagi. Malam yang ketiga terulang lagi. Sampai 3 kali. Nama jelas, nomor HP jelas, hubungi dia dan ajak dia umrah. Kata ulama itu berdakwah, akhirnya di hari yang keempat saya telefon. Sebelum saya telefon, di fikiran saya barangkali ini seorang saleh, seorang apalah punya kelebihan, tapi dalam kondisi susah atau miskin, belum mampu umrah. Jadi Allah SWT punya berbagai macam cara. Kun fayakun, Allah berikan. Menajak orang lain bisa menjadi rizki buat kita. Itu fikirannya. Telepon. Assalamualaikum fulan. Ya fulan. Betul. Sesuai nama yang ada di dalam mimpi. Tolong alamatnya di mana, saya ingin bertemu. Boleh. Kasih alamat, ingin ketemu. Begitu dia tok pintu, dibuka pintu sama orang biasa-biasa aja. Tidak ada istilahnya kalau di Arab yang apa jenggotnya besar atau apa bakannya putih. Nah, biasa aja. Orang-orang istilahnya kalau kita bisa bilang orang awam lah. Bukan orang ulama, bukan orang kiai, bukan orang terlihat ada tanda-tanda kesalehannya. Dia kaget. Maaf, ini Bapak Fulan? Ya, betul. Ini nomornya HP ini? Ya, betul. Ada apa? Dia bingung mau menyampaikan bagaimana ini. Orangnya nampaknya biasa-biasa aja. Habis itu karena ini sudah mimpi dan itu ada pesan, dia sampaikan. Jujur saja saya melihat mimpi 3 kali. Diperintahkan, diajak kamu umrah. Dan bukti ini nomor HP dan ini nama. Kata beliau sebentar. Masuk ke dalam, balik lagi. Boleh ajak saya umrah, tapi ada satu syarat. Dia tinggal di Madinah. Satu syarat. Hari ini berangkat dan pulang hari ini. Itu syaratnya. Dia kaget. Nampaknya orang biasa aja. Kayaknya dah mau lama. Kalau orang saleh biasanya suka lama. Suka lama di tanah suci. Mau apa itu? Keburu pulang. Kalau ada umrah bisa 1 tahun umrah, ya enak daripada 9 hari travel. Mau nggak 1 tahun umrah? Tapi biaya sama dengan 9 hari. Tak mau bayar 1 tahun. Tapi subhanallah, banyak jamaah kita yang mendapatkan kemudahan bisa ke tanah suci, tapi terlihat mereka banyak di pasar daripada di masjid. Sibuk belanja. Karena dia tidak merasa nikmat dapat kemudahan ke tanah suci. Beda sama orang yang sepanjang hidupnya berdoa. Kalau sudah 2 kali, 3 kali sudah terjadi biasa. Kebiasaan. Itulah ibadah yang kebiasaan itu bahaya. Beda sama ibadah, ada rasa merindukan. Merindukan Ka'bah, merindukan makam Rasulullah SAW, merindukan Masjid Nabawi, merindukan. Beda rasanya. Habis itu sepakati, sudah diajak umrah. Tahu-tahu kata ulama itu, tahu-tahu saya temani perjalanan biasa-biasa aja.
sampai ke Makkah. Mampir ke Miqat di Madinah, Bir Ali sana, ganti baju di sana, ihram semua segala, terus lanjut perjalanan sampai ke Makkah. Begitu langsung sampai Makkah, langsung cepat-cepat ya, ayo cepat-cepat kita mau cepat pulang. Itu bahasanya. Terus tawaf selesai, Safa Marwah selesai, cukur, tahallul, lepas ihram, pakai baju, udah ya, ayo yuk kita pulang. Astagfirullah, kaget. Apa rahasia di belakang orang itu? Pas begitu kami jalan kaki menuju ke parkir mobil untuk siap-siap pulang, tiba-tiba orang itu, maaf, saya mau balik lagi ke masjid. Astagfirullah. Oh sebentar, cepat-cepat sebentar mau balik lagi. Sebentar aja, saya ada keinginan, sebentar tahu muncul di dalam hati saya, ingin sekali mau salat 2 rakaat. Dari tadi bisa salat, bisa nikmat. Oh cepat-cepat pulang, sekarang mau balik lagi. Udahlah, terserah mau. Tapi tidak apa-apa kalau mau nginap. Tidak, salat 2 rakaat langsung pulang. Udah, terserah, ikutin. Pas dapat, apalagi kalau musim lagi sepi, habis haji, biasanya habis haji langsung sepi banget. Pas sampai ke sana, habis cium Al-Hajarul Aswad, kemudian dia salat di depan Ka'bah. Salat 2 rakaat. Kata ulama itu, saya perhatiin. Salat pertama, baca ruku, sujud. Rakaat kedua, berdiri, ruku' dan sujud. Pasti sujud yang terakhir, lama sujudnya. Pas saya datang, lama, terasa lama banget, bukan biasa. Ini dari tadi cepat-cepat malah. Kok ini kok terakhir kok lama? Oh barangkali mau berdoa. Tapi terlihat lama, bukan biasa. Didekatin, digerakkan, ternyata sudah meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menantarkan orang melalui mimpi untuk menjemput ke husnul khatimah. Itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa tahu. Tidak bisa tahu. Allah maha baik, bahkan terlalu baik sama manusia. Inilah diantaranya seorang susah payah, tidak punya kemampuan bisa berumrah. Allah hantarkan melalui mimpi. Bisa diajak umrah. Bahkan dihantarkan ke Makkah, ke tanah suci supaya dapat husnul khatimah di sana. Inilah cara Allah. Kalau Allah berikan izin husnul khatimah, tidak ada yang bisa membindahkan husnul khatimah itu. Orang biasa, orang awam, bukan seorang apa kelebihannya. Habis meninggal dunia, dia kembali langsung ke Madinah bertemu keluarganya. Apa cerita di belakang ini orang? Apa cerita? Apa rahasia? Ternyata Bapak Ibu ada satu. Ini yang Allah gambarkan. Mereka selalu berinfak secara diam-diam maupun sembunyi. Kata istrinya, setiap kami masak makanan, beliau selalu tegaskan ke saya tidak mau makan dan haram makan itu bagi saya. Sebelum tetangga saya, seorang ibu tua, tidak punya siapa-siapa yang layanin, sebelum si ibu tua ini makan dulu. Habis dia makan, baru saya makan sisanya. Itulah kelebihannya hanya satu. Bu dan jamaah sekalian, kita tidak tahu mana saja amal salih yang menjaminkan husnul khatimah. Bisa amal salih sederhana, tak dinilai, tak dihitung. Tapi ternyata melalui amal itu terjamin masuk surga. Terjamin husnul khatimah, bahkan bisa di tanah suci. Walaupun kita orang di Indonesia. Allah punya berbagai macam cara. Ini semua dunia dan segala isinya Allah yang atur. Kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kemarin saya di Hong Kong, saya terharu sekali kepada seorang wanita pembantu. Baru saja saya dapat dengar berita dia kembali ke tanah air nikah, kemudian kembali lagi ke Hong Kong bekerja. Pas kemarin saya mengisi acara bersama Imam Besar Masjid Qiblatain di Hong Kong, ada seorang ibu itu
datang kepada saya sambil menangis. Dan dia menyerahkan mas kawin. Dia berkata, ini mas kawin sedekahku untuk tunanetra di Indonesia. Seorang pembantu yang baru saja nikah, belum menikmati mas kawinnya, dia sudah mensedekahi. Bahkan ada satu lagi di antara mereka yang menjadi tenaga kerja. Mereka pergi ke sana tinggalin keluarga istri karena dia butuh mencari nafkah dan rezeki. Dia mengikhlaskan gaji 1 tahun. Dan dia mohon kepada saya, mohon diterima. Saya berdoa, ya Allah, mohon diterima mereka ini. Inilah kadang-kadang jamaah sekalian, ada amal salih yang kita tidak pernah hitung, tidak pernah kita fikirkan. Tapi ternyata melalui amal salih itu bisa membahagiakan orang lain, bisa berguna bagi orang lain. Wallahi, dengan kun fayakun, Allah berikan pahala yang begitu luar biasa. Dan itulah penjelasan ayat yang terakhir. Sebelum saya tutup doa, tolong bacain arti ayat terakhir. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Dan menambah karunia. Inilah karunia yang tidak dijelaskan di sini. Inilah karunia yang tidak dijelaskan di sini. Mengapa? Karena Allah yang menentukan karunia itu seperti apa. Bisa saja sebagaimana cerita yang tadi saya ceritakan. Itulah, tapi Allah jamin ada tambahan karunia. Tapi seperti apa karunia? Bisa meninggal di hadapan Ka'bah, bisa meninggal pas lagi baca Quran, bisa meninggal pas lagi, itu semua urusan Allah. Yang membuktikan dan membuat saya yakini tambahan karunia pasti bakal dahsyat, pasti bakal menenangkan hati, itu tutupan ayat. Innahu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Mengapa di sini Allah berkata Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri? Maha Mengampun ketika kita berupaya beramal, masih ada kekurangan, mudah-mudahan diampuni Allah. Berarti soal kekurangan jangan khawatir, pasti diampuni. Yang penting kita niat baik, lillahi. Tapi kenapa habis Maha Mengampun dibawakan kata Maha Mensyukuri? Apa hubungannya? Apa arti Maha Mensyukuri? Asy-Syakur kan salah satu nama Allah. Al-Husna Asy-Syakur. Artinya Maha, itu bahasa Indonesia. Tapi beda artinya dalam bahasa Arab. Dan selalu saya terangkan, belum ada bahasa yang mampu menerangkan rahasia kata dan Asmaul Husna selain bahasa Arab sendiri. Kalau selain bahasa Arab, itu mampu terjemahin, tapi belum tentu sempurna artinya dan maksudnya. Asy-Syakur, bahasa Indonesia Maha Mensyukuri. Kalau lebih sempurna dalam bahasa Arab, Asy-Syakur alladhi yu'til ajra al-kathir bil amalil qalil. Asy-Syakur yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Contoh, dibanding orang yang memberikan makanan kepada tetangganya yang tua dan susah sebelum dia makan, kira-kira amalannya biasa enggak? Berat enggak kita bagi makan? Biasa ya? Tidak terlalu, misal bangun masjid habis ratusan miliar. Terlihat mana yang lebih besar? Masjid ratusan miliar atau berikan makanan kepada orang butuh? Masjid ratusan miliar. Ini nilai kecil kalau untuk bagi. Apalagi kalau buk nasi aja cuma 15.000. Cuma 20.000. Tapi tidak ada nilai di fikiran kita. Inilah artinya syakur. Memberi amalan yang besar dengan memberikan pahala yang besar dengan amalan. Buktinya orang itu mendapatkan husnul khatimah di Masjidul Haram, di hadapan Ka'bah, hanya dengan amalan yang memberikan makanan kepada orang lain. Kita tidak tahu mana amal salih yang menjaminkan husnul khatimah dan menjaminkan masuk surga. Oleh karena itu jamaah sekalian, tadi saya membuka, kami memperjuangkan Al-Quran untuk anak-anak Indonesia. Seperti mereka kita mendatangkan syiar. Saya harap
ini bukan perjuangan saya dan keluarga, tapi saya mengharapkan semuanya bisa terlibat. Semuanya ayo kita sama-sama berjuang. Saya tidak mau membawa pahala sendiri, tapi saya yakin kalau kita semua terlibat dalam kebaikan, walaupun sedikit, Allah Maha melihat keadaan kita. Allah Maha mengetahui, apalagi bantuan kita ini untuk Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang punya niat baik, dukungan bantuan, dan saya mohon sekali lagi jangan lupa mendoakan supaya syiar Al-Quran ini terus berjalan. Cita-cita saya, walaupun belum Allah izinkan saya punya panjang umur, tapi saya bercita-cita sebelum meninggal dunia bisa menghasilkan jutaan anak-anak penghafal Al-Quran. Saya sudah mensusunkan programnya dan sudah saya susunkan targetnya. InsyaAllah 5-10 tahun bisa menghasilkan 8 juta anak-anak Indonesia hafiz Quran. Dan insyaAllah saya mau menunggu kesempatan untuk mendapatkan izin supaya program ini bisa bergerak di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Mudah-mudahan bantuan doa antum sekalian di waktu tahajudnya, di waktu salatnya pasti sangat berguna. Karena saya tidak tahu siapa di antara kita yang diijabah doa. Tapi yang saya yakin, walaupun saya tidak tahu, tapi saya yakin pasti di antara jamaah yang hadir ada walaupun satu yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya titip doa, doakan saya, doakan keluarga supaya kita terus bisa istiqamah dan berjuang syiar Al-Quran untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram, ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, bukakan bagi kami pintu taufikmu agar kami mampu istiqamah dengan amal yang salih. Amal yang salih yang mampu menghantarkan kami ke husnul khatimah. Amal yang salih yang mampu membahagiakan kami dunia dan akhirat. Amal yang salih yang mampu memberkahi sisa umur kami. Amal yang salih menjadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu. Ya Allah, kami tidak tahu mana amal salih yang menjaminkan kami selamat dan bahagia dunia akhirat. Tapi kami mohon, bukakanlah bagi kami pintu taufikmu agar kami bisa istiqamah beramal salih, bisa istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Aku mohon untuk semua yang hadir di siang hari ini, masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya. Atas izinmu ya Allah, kami berkumpul di siang hari ini di Masjid Al-Latif. Ya Allah, atas izinmu ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlul Quran. Berikan kepada kami ya Allah keturunan anak salih salihah. Anak dan cucu penghafal Al-Quran. Anak dan cucu penghafal Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau saja mengetahui segala hajat kami, segala isi hati kami. Aku mohon ya Allah, dengan asma'ul husnamu, untuk semua yang hadir, yang sedang sakit, mudah-mudahan sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, sembuhkan badannya, angkat penyakitnya. Berikan ya Allah pakaian sehat wal afiat. Ya Allah, di antara kami yang punya hajat, hajat lahir, hajat batin, ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, dimudahkan segala hajatnya, dikabulkan segala keinginannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Di antara kami ya Allah yang belum mampu terlepas dari dosa maksiat, ya Allah, kuatkan hatinya, kuatkan imannya. Ya Allah, kuatkan imannya, bersihkan jiwanya,
agar mereka mampu menjauhkan dan menjaga diri dari dosa maksiat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan istiqamah sampai akhir hayat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah